Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di program Ngaji Pinggir Jurang bersama saya, Firdaus El-Mainuri, dan Saya Kak Jito El-Kayani. gimana kabarnya Mas? Alhamdulillah, kabar baik. Alhamdulillah ya, kita ini sudah hari ke-18 ya, Ya. puasa ya. Alhamdulillah. Mas, hari ini kita akan ngaji atau kita akan diskusi soal videonya Bapak Menteri Agama Kiai Haji Nasaruddin Umar yang terbaru ya. Ya. Kemarin dia apa istilahnya curhat di DPR Curhat ya. soal banyaknya sekolah madrasah yang terbengkalai. Jadi bukan hanya sekolah, tapi guru, siswanya kayak semacam tidak diperhatikan oleh pemerintah. Ya. Bahkan menurut beliau nih, kadang ada guru itu yang gajinya hanya 100.000 Ya. per bulan. Dan ini kalau dibandingkan dengan sekolah negeri sangat jomplang, Mas. Kalau sekolah negeri kan semuanya fasilitasnya ini oleh pemerintah lah. Gajinya ada. Ini kalau sekolah yang swasta, yang madrasah ini sangat miris. Dia curhat seperti itu. Ya. Bagaimana nih menurut Mas Kajito nih? Ada beberapa hal yang perlu diluruskan ya menurut saya. Yang pertama, Pak Nasaruddin Umar tuh mungkin lupa ya kalau dia itu menteri semua agama. Itu dulu. Jadi kalau dia perhatian pada satu agama, dia juga harus mengimbangi perhatian dengan agama lain. Awalnya kan saya berpikir bahwa Pak Menteri itu kan moderat gitu ya. Ya moderat sih, moderat. Ya, maksudnya moderat itu pikirannya juga moderat gitu loh. Dia tidak hanya memandang bahwa Indonesia itu isinya umat Islam. Maksud saya begitu. Jadi moderat bukan hanya toleransinya dengan umat non-Muslim, tapi juga membagi pikirannya secara adil. Itu ya. Nah ini kan Pak Nasaruddin ini saya lihat-lihat semakin berpihak pada kelompok hanya Islam saja. Kemarin ribut soal masjid ya di PIK. Kemudian kalau sekarang udah dimulai dibangunin aguan nih, wah udah senyum-senyum gitu loh. Dia nggak pernah berpikir bagaimana susahnya mengurus izin gereja. Gitu. Aturan itu dulu yang dikedepanin. Itu yang dijadikan jargon oleh dia, bukan masjid. Yang masjidnya sudah banyak banget, musola banyak banget di Indonesia ini. Ngapain ngurus itu? Dan masjid di Indonesia itu liar ya. Liar dalam arti kalau kita bandingkan dengan di luar negeri, Malaysia atau Arab Saudi gitu. Masjidnya nggak terkontrol. Toanya sembarangan, ngawur khutbahnya juga kemana-mana. Nggak ada kontrol dari pemerintah. Itu kelalaian salah satunya Menteri Agama. Tapi Pak Nasaruddin saya lihat kok nggak concern ke sana ya. Dia mikirnya itu madrasah. Ya mungkin sekarang yang perlu membutuhkan prioritas. Mungkin karena programnya ada yang perlu diprioritasin, Mas. Ya. Mana nih program-program yang perlu diprioritaskan? Ya betul. Tapi kan dia nggak menyentuh persoalan secara esensial. Pak Nasaruddin itu hanya melihat gejala di permukaan. Jadi orang demam, panas gitu kan. Padahal penyakitnya mungkin dia lapar, kurang makan. Kasih makan biar nggak demam gitu loh. Dia hanya lihat demamnya, dikasih penurun panas doang. Jadi inti masalahnya nggak diselesaikan. Nah madrasah dalam pemahaman saya yang dipersoalkan itu madrasah swasta kan. Madrasah swasta itu dikelola oleh yayasan, kadang oleh pondok pesantren, kadang oleh desa atau oleh kelompok gitu. Perorangan ya. Perorangan kadang. Tapi kalau madrasah itu kan ada yang negeri sebenarnya, madrasah negeri gitu ya. Ada. Nah ini simptom ini yang harus diperbaiki, dasarnya bukan gejalanya yang diobati ya. Panas kasih obat penurun panas, tapi padahal sumbernya bukan itu. Madrasah juga begitu. Sumbernya apa? Sumbernya karena dia dikelola oleh yayasan. Misalnya kalau itu dibantu oleh pemerintah, dibikin madrasah yang bagus, gurunya digaji oleh negara. Nanti ketika muridnya banyak, madrasahnya gede, yang untung siapa? Yang punya yayasan. Terus yang punya yayasan hedon, beli mobil mewah, haji tiap tahun, kawin lagi gitu kan. Karena berkecukupan. Efeknya ke sana, meskipun nggak semua ya. Nah, pemerintah kan juga nggak mau jor-joran untuk membiayai properti milik pribadi. Ya rugilah. Tapi kan lembaga madrasah ini kan berjuang untuk umat, Mas. Nah, berjuang untuk umat, mereka memakai kadang pakai uang pribadi untuk
biaya sekolah, untuk Betul. membiayai ini. Meskipun ada sebagian siswanya yang bayar, Ya. tapi bayarannya Ya. nggak mahal lah. Kadang tidak cukup juga untuk membiayai gaji-gaji guru. Betul. Karena itu perlu dibantu. Mas, intinya begini, ya pemerintah jangan terlalu abai lah, jangan bersikap adil, maksudnya begitu. Nah, kalau dia nuntut keadilan, justru Menteri Agamanya yang nggak bersikap adil. Ini maksud saya begini. Oke lah, kalau memang umat Islam ingin diperhatikan, ya masjid pengen dibangun, madrasah pengen diopeni pemerintah. Menteri Agama sebagai wakil pemerintah ngacak dulu. Itu izin bikin gereja, kamu udah bantu nggak? Kamu boro-boro bantu, kamu mikirin kan aja masih enggak? baru jadi menteri, Mas. Ya mungkin, ya kalaupun baru dia statement lah minimal. Ada banyak daftarnya, ada puluhan gereja yang bermasalah dan enggak. Mungkin dia bergerak lewat senyap aja, Mas. Beliau. Senyap atau cemen. Nah, mentalnya nggak berani. Madrasah juga begitu. Kita berkaca pada sekolah Katolik misalnya. Ada nggak mereka ngemis-ngemis bantuan ke pemerintah? Kalau ada bantuan misalnya dari daerah, oke lah diterima kan mungkin. Saya nggak tahu prosedurnya. Tapi kan nggak ada mereka pakai kotak amal ke jalan-jalan, minta sumbangan untuk sekolah Katolik. Nggak ada saya dengar. Sekolah Kristen, sekolah Hindu, sekolah Buddha, saya belum pernah lihat. Nggak tahu ya di Bali. Kalau ada kotak sumbangan kayak di Indonesia, saya nggak. Kalau di Jawa saya nggak tahu. Tapi sejauh yang saya pahami, sekolah-sekolah di luar agama Islam itu mereka mandiri, umatnya sadar sekolah itu penting. Nah, kalau umat Islam mau diubah madrasahnya, mereka harus mengubah mindset dulu. Pendidikan itu penting. Makanya yang punya madrasah ini bagaimana caranya agar sekolah itu bukan milik perorangan. Minimal milik masyarakat lah. Milik desa atau milik komunitas apa gitu ya. NU, Muhammadiyah kan itu bukan milik perorangan kan. Tapi kalau udah milik yayasan, milik personal ya susah gitu loh. Makanya Menteri Agama itu kamu jangan hanya curhat aja, kamu juga harus tahu realita. Kamu juga harus turun ke bawah. Gimana solusinya supaya madrasah yang swasta ini bisa dikelola oleh masyarakat kalau mungkin. Kalau enggak bukan hanya pelajaran agama, ada kurikulum umum juga supaya bisa disinergikan dengan sekolah negeri atau gimana lah solusinya supaya bisa diurus oleh negara. Selama dia dipegang oleh swasta, selama dipegang oleh perorangan, ya susah Mas. Nanti kalau dibantu maju, yang enak yang perorangan kan, terus hidupnya hedon tadi seperti yang sebut. Nah ini yang harus dicegah gitu loh. Makanya diubah dulu mindsetnya, termasuk mindset menterinya. Begini Mas, madrasah ini kan sudah banyak berkontribusi untuk negeri ini. Kontribusinya apa? Ya banyak lah, mereka menghasilkan pejuang-pejuang negeri ini, banyak pejuang negara pesantren ini. Itu. Ya Mas, pesantren dan madrasah kan tidak jauh berbeda. Ada pesantren yang punya madrasah, ada yang memang madrasah yang berdiri sendiri. Nah makanya nih, karena mereka punya kontribusi yang besar untuk negeri ini, ya pemerintah ya harusnya memang ikut memikirkan, setidaknya jangan terlalu jomplang lah dengan sekolah-sekolah negeri, gitu loh maksudnya Mas. Loh, kalau mau disetarakan ya, tentu saja misalnya umat Islam mau disetarakan seperti sekolah negeri. Pertama harus kedudukannya harus diubah. Nggak bisa yayasan dia. Dia akan tetap jadi swasta. Dan dia nggak bisa dikontrol oleh pemerintah. Kalau sekolah madrasah itu konservatif misalnya. Jadi sel-sel terorisnya di situ. Kan kita nggak tahu gimana ngontrolnya. Gitu loh. Makanya sekolah-sekolah swasta itu mah nggak bisa. Kalau pemerintah terlalu campur tangan terlalu jauh, umat yang lain jadi iri dong. Itu kok mentang-mentang mayoritas semua diurus, semua enak. Itu ada diskriminasi di sana, gitu loh. Jadi kalau kita sekedar mengatakan bahwa madrasah itu sudah berjasa, loh. Sekolah Katolik juga berjasa besar, Mas, pada pendidikan di Indonesia. Karena sekolah awal-awal itu memang bentukan Belanda kan sekolah itu, salah satunya sekolah-sekolah Katolik itu. Artinya bahwa kalau kita ngomongin soal jasa, soal ini dan itu ya itu nggak ada korelasinya. Saya membahas jadi tentang merubah mindset itu Mas. Ya. Sebenarnya kan tantangan terbesar sekolah-sekolah madrasah ini kan mayoritas adanya di kayak perkampungan. Ya. Mereka tuh kadang kan
tantangan terbesar mereka bagaimana membuat kesadaran, memberikan kesadaran kepada masyarakat bahwa pendidikan itu penting. Ya. Jangan kan untuk ini. Jadi untuk membuat masyarakat sadar bahwa pendidikan itu penting, itu yang sulit. Ini jadi madrasah-madrasah itu di situ mainnya biasanya. Jadi bagaimana memberikan kesadaran kepada masyarakat untuk merubah mindset itu. Jadi sebenarnya yang harus dirubah mindsetnya itu bukan hanya pemilik madrasahnya, tapi masyarakat di situ masih menganggap pendidikan itu ya tidak penting, apalagi untuk pendidikan yang umum. Ya, kalau sekolah itu dimiliki atau dikelola oleh masyarakat, saya setuju pemerintah harus bantu, apapun bentuknya ya. Kalau selama yang ngelola masyarakat ya, entah pemerintah desa nyumbang tiap tahun, entah dari kabupaten, entah dari kementerian. Apapun bentuknya sumbangan itu ya, itu saya setuju kalau dikelola oleh masyarakat. Entah itu madrasah umat Islam, entah sekolah Katolik, entah sekolah Hindu, apapun bentuknya ya. Selama yang ngelola masyarakat, bukan yayasan atau bukan perorangan, itu harus dibantu oleh keluarga ya. Iya, bukan keluarga. Karena kalau sudah perorangan, jadi aset pribadi, kita bangun bagus-bagus, dijual sama dia. Repot sekali kan akhirnya. Jadi kalau ada sumbangan tuh, wah dapat rezeki. Dapat rezeki katanya. Dapat rezeki. Sebagian ke madrasah, sebagian ke kantong dia. Nah, itu kan ribet. Makanya kalau kita lihat di jalan-jalan ada kota amal. Ini memang budaya Indonesia itu aneh ya. Saya lihat di Arab Saudi itu nggak ada kota amal. Di Malaysia nggak ada kota amal. Di Indonesia itu Mas, ada salah satu ayat yang sering dijadikan dasar ya, yang sering disampaikan oleh Ustadz saya bacakan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'ati habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Jadi perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir. Pada tiap-tiap bulir 100 biji. Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa yang dia kehendaki dan Allah maha luas karunia-Nya lagi maha mengetahui. Ini pertama. Jadi mereka memberikan amal, memberikan sedekah, amal-amal itu pertama yudha'ifu liman yasha. Biar ada pahala. Kemudian ada juga hadis itu, Mas. Idza mata ibnu Adam min qata amalu illa bi salatin waladun shalih ilmun yuntafa'u bihi wa sedekahun jariyah. Itu yang terakhir, sedekah jariyah itu yang ini, Mas. Yang ini ya. Yang dijadikan rujukan. Jadi karena itu orang-orang Indonesia itu sangat istilahnya itu gemar untuk memberikan menyisihkan hartanya lah. Saya setuju ya kalau memang perintah untuk bersedekah, beramal ya, untuk membantu yang lain, itu saya sangat setuju. Tapi kita lihat realitas ya. Kenapa kan fokus kita ke kota amal ya. Kenapa di Arab Saudi di masjid itu nggak ada kota amal. Di Malaysia nggak ada kota amal. Karena masjid itu yang ngelola negara. Yang bangun negara. Yang menggaji imam, khatib, muazzin ya, negara. Makanya khutbah Jumat terkontrol. Nggak ada yang maki-maki pemerintah nggak jelas. Menghasut ya. Menyisipkan kebencian pada non-muslim, nggak ada. Semua terkontrol. Dalam arti bukan represi pemerintah ya. Kamu boleh berkhutbah tapi ada koridornya, ada aturannya. Jangan main sara, jangan main politik, kan gitu. Di Indonesia kenapa nggak bisa? Karena masjid-masjid itu nggak terkontrol oleh pemerintah, dalam hal ini Menteri Agama. Sekali lagi di bolanya ke Menteri Agama. Ini kesalahan Kementerian Agama sejak pertama kali didirikan, dibentuk. Menteri Agama itu bingung, saya ini Menteri Agama. Apa yang harus saya urus? Ngurusnya umat Islam aja, ngurus haji, ngurus Ramadan, tuh ribut dia tuh. Bikin hilalnya sudah kelihatan belum? Wah, itu dirapatkan, rapatnya tertutup. Nah, ini kan agak giblik gitu. Rapat, hilal, tapi tertutup. Masyarakat nggak boleh nonton prosesnya bagaimana. Karena mungkin di sana ada kesepakatan-kesepakatan yang boleh diketahui oleh publik, saya nggak tahu ya. Tapi di luar semua itu, meskipun Indonesia bukan negara agama, kontrol itu harus di pemerintah, di Menteri Agama. Jangan pelongo-pelongo dong. Jadi Menteri Agama, kalau pemerintah terlalu mengontrol, nanti kan kontrol itu menertibkan maksudnya, bukan represif. Pemaknaannya begitu ya.
Jadi kontrol itu bukan kontrol orde baru di seleksi gitu kan. Ini nggak boleh, enggak. Ada aturan. Kan ada itu kemarin aturan Menteri Agama soal TOA. Di komplek di perumahan saya, di seberangnya bukan kompleks saya tuh sangat modern ya. Jadi bahkan nggak ada masjid sama musola. Kalaupun ada saya protes karena bising. Saya protes TOA-nya, bukan masjidnya ya. Dan ini masjid di luar komplek. Bisingnya orang ngobrol, Mas. Dimasukin TOA, ngobrol yang nggak jelas itu loh. Kalau pengajian masih mending, ngobrol yang sesama orang ngobrol pakai TOA. Pakai TOA. Pakai TOA. Wah, ini mungkin memberikan informasi yang nggak dibutuhkan gitu ya. Ngobrol kesulitan dia. Pokoknya gitulah, curhat lah. Atau jangan-jangan dia tidak sadar, Mas. Mungkin, nggak tahu saya. Pokoknya nggak sadar, TOA-nya nyala kemudian ngobrol gitu kan. Dan di sebelahnya ada komplek gitu ya. Dia memang kampung sih, itu kan saya nyebutnya kampung ya karena itu bukan perumahan gitu ya. Dan ini yang terjadi di masyarakat. Masjid-masjid itu liar. Saya memakai istilah liar, kenapa? Karena nggak bisa dikontrol. Bahkan ketika Menteri Agama membuat peraturan, membuat instruksi, nggak di ini, Mas. Nggak dijalankan. Nggak dijalankan. Apalagi nih sekarang, Mas. Sekarang nih bulan puasa itu hampir seluruh masjid itu hampir ya, itu berlomba-lomba itu kayak ngaji sampai malam. Boleh. Tadarus itu. Tapi dikontrol. Kamu ngaji pakai TOA sampai malam, pakai itu yang di dalam internal itu loh ya. Nah, itu speaker internal. Jangan pakai TOA, sendal hilang pakai TOA, kamu mikirnya itu loh. Ya, kalau sandal hilang pakai TOA dalam nggak ada yang tahu dong, Mas. Ya enggak lah, kamu cari lah, sendal hilang ya udah, ngapain kamu ribut pakai TOA, yang nyuri juga nggak akan balikin lagi kok. Gitu kan. Karena hilang itu dicuri, bukan hilang sendiri gitu loh. Nah, ini yang jadi concern Menteri Agama Pak Nasaruddin. Bapak itu menteri semua agama. Tapi kan masih baru beberapa bulan nih, Mas. Loh, mindsetnya udah salah. Ini kan baru melihat dulu dia. Dia baru melangkah. Mana nih mau diprioritasin dulu. Dia mau baru melangkah. Langkahnya udah salah gitu loh. Apalagi nanti. Dia waktu menjabat awal-awal itu udah ngomong, saya menteri semua agama. Tapi yang diurusi umat Islam aja. Nggak ada satupun statement yang keras ya, kalau bukan statement normatif ya. Mungkin dia di gereja dia ngomong normatif, mungkin dia diundang di wihara ngomong, bukan itu maksud saya. Statement yang tegas bahwa dia akan mempermudah izin gereja, nggak ada. Dia akan melindungi minoritas yang ditindas, nggak ada. Semuanya yang diurus umat Islam itu sudah gede, udah mandiri, nggak usah diurus pun. Mereka banyak geruduk sana, geruduk sini, udah aparat pemerintah juga takut digeruduk. Itu ngapain kamu ngurus itu? Yang perlu kamu lakukan pertama adalah edukasi masyarakat. Sudah belum? Belum. Yang kedua, kamu membuat aturan dan kontrol. Ini mungkin biar sampai nanti juga ke Bapak Menteri Agama. Ya harus dong. Harus sampai. Kalau enggak ya percuma ada Menteri Agama, bubarin aja lah. Nggak ada gunanya kok. Ada Menteri Agama, nggak ada Menteri Agama, ngurus gereja susah. Non-muslim ditindas, ada diskriminasi. Gunanya Menteri Agama apa? Gitu loh. Orang ke Vatikan juga usaha sendiri, nggak ada yang pakai izin Menteri Agama yang ngurusin, ada dinas khusus kayak haji, nggak ada. Ayo, nggak ada. Jadi gunanya Menteri Agama nggak ada. Makanya yang tadi saya bilang, edukasi masyarakat, edukasi umat Islam. Jangan bermental miskin. Anda boleh meminta sedekah. Tapi jangan malu-maluin lah. Di jalan-jalan pakai kotak. Kita nggak tahu loh. Itu kan salah satu cara untuk menumbuhkan. Menumbuhkan apa? Menumbuhkan apa ya? Biar umat Islam itu mudah untuk bersedekah. Bukan. Itu menunjukkan. Jadi mereka itu tidak perlu nyari. Tinggal dikasih begini. Ya, oke, saya setuju. Karena nggak semua orang punya waktu kan. Ya. Ketika dia diminta di jalan, memudahkan yang sedekah juga. Nah, oke, saya setuju untuk itu. Tapi harus dikontrol sekali lagi. Gunanya pemerintah itu apa sih? Untuk mengontrol. Supaya nggak liar. Dulu kan ada ribuan kotak amal ternyata milik teroris, Mas. Jadi yang membiayai bom-bom di gereja itu kita juga ternyata. Yang orang mati di mana-mana, bahkan masjid, apa tuh kantor polisi dibom. Yang biayai siapa? Umat Islam ternyata. Ini yang harus ditertibkan oleh Menteri Agama. Bukan kamu keluar-keluar keaguan minta masjid. Keluar-keluar madrasah gajinya 100.000. Tapi kalau itu masuk ke Menteri Agama. Apanya? Sumbangan-sumbangan ini masa? Enggak, itu kan lintas kementerian ya. Tapi salah satu kontrolnya Menteri Agama. Menteri Agama tuh setidaknya membuat himbauan.
kenapa muncul kota amal liar seperti itu? Karena masjid saja liar, Mas. Madrasah Itu saja liar. yang kemarin itu, Mas, yang kota amal yang bukan di masjid, tapi kota amal Di jalan. yang di jalan sama Ya. yang di apa ya, kayak semacam di Indomaret dan Ya, Alfamart itu oke. yang seperti itu. Makanya itu dikontrol juga kan. Itu yang kontrol harus Menteri Agama, bukan pemerintahan ini, pemerintah apa? Karena ini urusannya agama ya. Memang ada hubungannya pemerintah daerah. Kan banyak lintas lah, kementerian lah. Harus ada kolaborasi. Tapi di sini saya ingin menyorot Menteri Agama dulu lah. Karena ini kompetensinya dia, ini wilayahnya dia. Dia tuh gak ada kerjaannya, Mas. Ngapain sih dia tuh? Saya nggak tahu juga tugas Menteri Agama tuh ngapain sih. Makanya kalau dia memang concern tentang agama-agama, terutama ngurus yang agama Islam, jangan hanya haji, jangan hanya soal puasa aja yang kamu urus, tapi yang kayak gini juga. Kontrol kota amal ini punya siapa? Harus ada ini dong, ada verifikasinya. Oh, yang punya masjid, oh no, penanggung jawabnya ini, harus ada transparansinya. Berapa kota amal yang dihasilkan? Dan benar nggak itu ke masjid? Jangan-jangan masuk kantong pribadi. Siapa ini yang bisa kayak kontrol itu? yang lagi rame nih, Mas, di mana tuh di soal kota amal ya, juga. soal kota amal juga. Ini saya bacakan nih ya. 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 Sering peristiwa kayak gitu memang sering terjadi. Jadi ada oknum jasa marga itu menyelewengkan uang infak masjid di tol Purbalenyi. Duitnya itu nggak nanggung loh, Mas. Nah, yang diselewengkan tuh lebih sekitar 1 M loh. Gila bayangkan. Itu. Masjid. Jadi masjid. Dana uang infak masjid diselewengkan. Di masjid-masjid tol itu kan ada itu kan. Kadang kalau tol kita di rest area itu kan ada kotanya kota kan. amal gitu kan. Dan ternyata duitnya diselewengkan. Makanya lebih hampir sekitar 1 M. Lumayan. Gila nggak itu? Gila. Nggak itu ukurannya sebulan, seminggu nggak tahu kita kan? Nggak tahu kan. Nah kalau itu sebulan 12 M dong ininya setahun. Gila itu. 10 tahun udah berapa duitnya? Ya kalau sebulan nggak mungkin lah se-M kayaknya. Mungkin setahun ya. Karena itu kita kan nggak tahu intensitas orang yang ngasih itu. Berapa ribu orang yang datang. Ya, apalagi kayak sekarang ini mudik itu ya. Wow, ramai banget. Orang kan ketika kita pulang gede-gede lagi. Terus mampir ke masjid musola kita kan mau infak, mau amal, nah, bisa sedekah gitu kan, biar perjalanan lancar. Ini. Kan memang sedekah itu bisa menghindarkan bala, musibah kan. Ya, tapi ternyata uangnya diselewengin. Nah makanya ini siapa yang harus mengontrol ini? Kalau bukan pemerintah, masa saya Mas Firdaus, masa LSM nggak mungkin dong, masa NU Muhammadiyah nggak mungkin dong. Walaupun NU turun tuh masjidnya orang-orang NU, dia kamu siapa malah gitu kan? Ini masjid kami, repot. Makanya itu satu kasus yang sangat faktual yang menunjukkan bahwa kontrol kota amal itu nggak ada yang melakukan, entah itu daerah, entah itu Menteri Agama. Kalau kepolisian nggak mungkin ngapain ngurus kota amal kan? NU Muhammadiyah juga nggak mungkin, kecuali itu masjid yang struktural ya. Jadi disinilah peran pemerintah seharusnya. Menteri Agama itu kamu ngapain? Keluar-keluar gak jelas. Kamu harus memastikan kota amal itu benar-benar untuk masjid atau untuk madrasah, bukan untuk oknum. Caranya gimana? Tapi kalau kayak kota amal buat pengembangan madrasah itu sebenarnya nggak apa-apa ya. Ya kita oke aja. Kalau selama ini kan banyak tuh kota amal untuk masjid. Gitu. Tapi ada ini Mas, ada masjid di Masjid Jogokaryan itu di Jogja itu masjidnya itu mandiri Mas. Jadi masjid itu punya dana apa istilahnya itu, dana masjid itu hampir miliaran. Ya. Jadi dia itu namanya itu nol infak. Maksudnya setiap uang yang masuk tuh wajib keluar. Wajib keluar semuanya. Itu. Dan untuk salah satunya untuk membiayai ada orang yang butuh duit untuk berusaha itu dibantu dan semacamnya itu. Ya, ini juga otokritik ya untuk umat Islam. Umat Islam itu jangan bermental miskin. Satu, di mana-mana minta sumbangan. Itu mindset yang salah. Umat Islam itu harus mandiri. Banyak kok nggak mandiri. Kenapa? Kamu harus punya unit usaha. Masjid punya unit usaha untuk membiayai masjid. Makanya di kampung saya itu kan ada ya masjid, tapi punya sawah Mas. Itu unit usaha juga kan? Unit usaha dari masjid itu. Dari masjid itu untuk biaya pembangunan masjid, untuk madrasah, itu unit usaha. Nggak menutup datangnya infak, boleh orang sedekah. Tapi jangan bermental miskin, semata-mata bergantung pada sedekah. Makanya umat Islam itu jangan menjadikan masjid itu hanya etalase.
Masjid itu harus jadi komunitas keislaman. Ada unit usahanya, ada unit pendidikan, ada unit sosialnya gitu loh. Semua itu hidup. Harus jantungnya umat Islam itu masjid. Kayak zaman Rasul gitu loh. Orang latihan perang-perangan di masjid. Orang latihan apa di masjid. Semua olahraga di masjid. Gitu. Sekarang aja Mas, di masjid itu ditulis dilarang tidur di masjid. Nah, ini malah sekarang masjid dikunci. Dikunci. Orang nggak boleh masuk lah. Kamu mau sholat, aduh, udah jam, udah dikunci. Di luar jam. Kayak kantor. Ini rumah Tuhan apa rumah hansip gitu loh. Jadi mindset umat Islam itu sudah salah, melenceng Mas. Terutama soal infak sedekah ini. Umat Islam jangan bermental miskin. Kamu harus mandiri. Umat paling gede kok. Tirulah umat Katolik, umat Hindu, umat Buddha, umat Protestan. Mereka apa ada ngemis-ngemis di jalan-jalan. Kalaupun ada permintaan misalnya ya di internal mereka kan di gereja dan sebagainya atau langsung ke umatnya. Gitu loh. Kalaupun ada ya sedikit lah kejadiannya. Yang paling banyak tuh umat Islam memang. Kenapa begitu? Karena umat Islam nggak mandiri. Nggak ada unit usaha. Nah, siapa yang bisa mengelola, mengedukasi? Menteri Agama, Mas. Lagi-lagi salah satunya loh, iyalah. Pelurunya ke sana. Kan masih banyak kementerian yang lain, Mas. Kementerian yang lain, tapi kan ini ada kaitannya dengan agama. Atau dia mempelopori kementerian yang lain. Ajaklah BUMN, ajak PLN, ajak Pertamina, yuk. Kita bantu yuk, umat Kristen, umat Islam yuk. Kita bukan membantu membangun ya. Membantu membangun ekosistem, bukan fisiknya. Membantu membangun kegiatan usahanya. Masjid harus punya kegiatan usaha. Jadi nggak bergantung ke infak gitu loh. Kalau bisa masjid itu menyantuni orang-orang miskin di sekitar masjid. Bukan hanya masjid ya, saya katakan di sini, gereja juga begitu, wihara juga begitu, disantuni. Ini tugas Menteri Agama. Kalau kamu curhat ke DPR nggak punya uang, oke. Ada BUMN, kamu gandeng kementerian yang lain, Menteri Sosial. Itu loh, ininya dipakai. Kamu jangan curhat ngajarin APBN, lo ngapain? Kamu tuh punya kewenangan, kamu punya mandat dari presiden, kamu tinggal, kalau nggak bisa saya gantiin deh, gampang banget kok itu, kok susah amat sih jadi Menteri Agama. Perlu jadi stafnya. Ya, gampang banget itu, kamu tinggal keliling, ludahmu itu sakti, kamu menteri kok, gitu loh. Masih ada pengusaha gede-gede itu, kamu menteri kok, malah curhat ke DPR minta dinaikin, pemerintahnya defisit kok. Efisiensi anggaran, malah dia minta anggaran, itu kan menteri yang aduh ini nggak jelas ini. Awalnya kita sangat berharap. Ya, kita masih baru beberapa bulan ini, Mas. Jadi kita lihat ke belakang ini kan masih panjang, perjalanan masih lama. Masalah yang gampang ini loh, gampang banget, bahkan saya ya nggak profesor melihat masalah ini gampang banget. Memang perlu proses ya, tapi ada solusinya gitu loh. Kalau nggak bisa, ya udahlah nanti datang ke saya, ngobrol sama saya cerahkan Anda gitu loh. Jangan sampai umat Islam nih, saya sebagai umat Islam ya, saya tuh malu Mas. Ini kok iya ya umat Islam tuh kok banyak, tapi kayak buih di lautan Mas. Karena terlalu banyak mungkin Mas. Jadi mau gerak itu susah. Kalau kebanyakan ini kan mau gerak kan agak mentalnya miskin, minta dikasihani, minta sumbangan. Loh, kamu tuh besar, kamu di internalmu saja. Kalau kamu ada unit usaha, kamu bergerak, kamu memberdayakan umatmu ya. Ya kalau bagaimana mau nyumbang masjid, umatnya aja miskin gitu kan. Makanya itu harus jadi jantungnya, ekosistemnya umat Islam. Gimana caranya? Pikirin. Ini tugas pemerintah dan masyarakat. Tapi pemerintahnya udah nggak mikir, masyarakatnya bodoh amat ya. Akhirnya gaji guru madrasah 100.000. Kita kasihan sebenarnya Mas. Kasihan banget kan. Tapi kan faktanya itu punya yayasan, itu punya perorangan. Bagaimana caranya supaya nasib guru gaji 100.000 itu bisa diubah? Ada banyak. Siapa yang harus terjun? Pemerintah. Gampang itu menyelesaikannya meskipun perlu proses. Kalau madrasah itu berarti ada di Kementerian, di bawah Kementerian Agama ya. Iya, ya memang saya nggak mengatakan instan nggak. Tapi solusinya tuh gampang. Ada solusinya kalau kamu mau mikir. Semoga nih Bapak Menteri Agama bisa mendengar. Loh ya kalau nggak dengerin nggak kebangetan Mas. Bisa jadi stafnya. Nggak usah lah. Saya nggak berharap malah jadi staf malah bingung juga kita masalahnya kayak gini. Menterinya nggak berani. Enggak. Pak Menteri, Anda punya sarana. Anda punya mandat dari Presiden. Ludah Anda itu sakti. Anda itu didengarkan oleh orang banyak, oleh instansi-instansi sekalian banyak banget.
Yang penting mindsetnya harus diubah. Kamu itu menteri semua agama, bukan menteri umat Islam saja. Kalau mindsetmu sudah ubah, kamu contoh lah Kang Deddy Mulyadi itu loh. Itu contoh yang gampang ya. Saya bukan sangat terpengaruh memuja Deddy Mulyadi, enggak. Orang ini sangat tegas. Itu satu ya. Kita lihat dia bongkar-bongkar, tapi dia pakai solusi. Sudah, saya kontrakin rumah. Saya kasih kamu rusun. Atau saya belikan kamu rumah sederhana gitu ya. Pokoknya rumah lah, rumah pribadi. Dibongkar, tapi ada solusi. Nah, Menteri Agama juga begitu. Tiru Kang Deddy, kamu ingin menertibkan madrasah. Kamu bongkar dulu statusnya apa. Kamu kasih solusi. Ini ada guru kok digaji 100.000 kan nggak manusiawi. Iya, tapi gimana solusinya? Gitu loh. Kamu bukannya curah di DPR, Pak DPR, Bu DPR, saya minta sumbangan. Bukan gitu. Ada banyak jalan, kamu hanya perlu berpikir, mengubah mindset, bagaimana mengontrol semuanya di bawah kementerian. Jangan sampai masjid-masjid, madrasah itu liar, nggak terkontrol. Jangan sampai kota amal itu menyedihkan di mana-mana, menunjukkan umat Islam kok miskin banget. Nggak malu sama Malaysia. Malaysia tuh nggak kaya-kaya amat. Kalau Arab Saudi oke lah ya, kan mereka negara minyak. Malaysia aja lah. Nggak ada kota amal di jalan-jalan, itu Pak Yusuf Kalla yang ngomong loh. Nggak ada. Dan itu kan memalukan, harus ditertibkan, bukan direpresi ya, tapi ditertibkan supaya jumlah uangnya juga terkontrol. Oknum yang suka tadi ngentit uang, ngembat uang sodakoh juga nggak terjadi. Jangan sampai teroris yang titip kota amal kemana-mana juga nggak ada. Itu satu solusinya, kontrol pemerintah. Kalau Kementerian Agama nggak bisa kontrol, bubarin aja, ganti. Apa kayak lembaga apa LSM, Kementerian Agama nggak perlu ada kalau hal yang seremeh ini semudah ini nggak bisa diselesaikan. Saya kira itu, Mas. Oke. Terlalu semangat nih. Padahal puasa tapi harus tetap semangat. Puasa ini masih semangat. Ya. Terima kasih Mas Haji. Ya, sama-sama. Demikian penonton Cokro TV Ngaji Pinggir Jurang kali ini. Kami hanya ingin mengajak Anda melihat isu persoalan keislaman dari berbagai sudut pandang dan beragam penafsiran, agar kita tidak terjebak pada pemikiran yang kaku dan sempit yang mudah mengkafirkan dan menyalahkan kelompok lain. Mari kita jaga kerukunan, hargai perbedaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.